warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan melakukan review jurnal dari materi ke-11 yaitu analisis laporan keuangan publik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Nur Eka Armita Rani, lalu saya sendiri Yusriah Trinugrahini Mumpuni, lalu Rehan Alsani yang ketiga. Lalu ada objek dan tujuan penelitian. Apa objek penelitian ini? Objek penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan di Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2017. Lalu, apa masalah penelitian yang ingin ditangani oleh jurnal ini? Perusahaan dengan kinerja buruk dan terlihat dalam manajemen laba memiliki laporan tahunan yang lebih kompleks, panjang, dan sulit dibaca. Dalam nada yang sama, menurut Law Act 2017 menemukan bahwa perusahaan yang memenuhi atau hanya mengalahkan laba tahun sebelumnya memiliki keterbacaan diskusi dan analisis manajemen yang lebih rendah. Apa tujuan dari penelitian ini? Bertujuan untuk menguji hubungan keterbacaan laporan tahunan dengan penyimpanan akuntansi di Indonesia. Motivasi dan latar belakang. Apa yang membuat peneliti melakukan penelitian tersebut? Peneliti tertarik untuk menyelidiki hubungan antara keterbacaan laporan tahunan dan penyimpangan akuntansi karena yang pertama, mengenal ukuran pasar. Pasar modal Indonesia menjadi pasar saham terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 karena valuasinya sebesar 529 US dollar miliar. Kedua, menurut Chandra 2016, sekitar 60% dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh individu atau institusi asing. Mereka sangat mengandalkan teks laporan tahunan dalam bahasa Inggris untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Lebih-lebih lagi, menurut L.A. Porta et al. 2002, menegaskan bahwa perusahaan dengan mayoritas pemegang saham asing, yaitu sebagian besar dimiliki oleh investor asing, lebih cenderung menghadapi asimetri informasi, terutama karena faktor geografis dan kendala bahasa. Yang ketiga, seperti di banyak pasar, negara berkembang, peraturan dan tata kelola perusahaan tidak ditegakkan sepenuhnya. Menurut Bola 2001, Chan dan Hamid 2006, Boubakar dan Nguyen 2014. Hal ini juga terjadi di lingkungan pasar modal Indonesia seperti Brown et al. 2014. Peringkat Indonesia ke-46 dari 51 negara berdasarkan lingkungan audit dan klasifikasi penegakan akuntansi. Akhirnya, manipulasi laporan tahunan di Indonesia terkait dengan penyimpangan akuntansi telah menjadi masalah lama. Kasus-kasus seperti PT Indosat Tbk, PT Bank Bukopin, PT SNP Finance, dan baru-baru ini PT Garuda Indonesia. Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia memberikan bukti bahwa skandal akuntansi masih bertahan. Apakah latar belakang dari jurnal tersebut cukup jelas? Jelaskan. Jelas, karena penulis menjelaskan secara rinci dari keterbacaan laporan tahunan sampai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tinjauan literatur dan korelasi teori. Apakah ada cakupan komprehensif dan ringkas dari penelitian yang relevan sebelumnya? Jelaskan. Ya, penelitian ini membahas mengenai hubungan antara keterbacaan laporan keuangan dengan penyimpanan akuntansi. Terdapat penelitian sebelumnya menyebutkan secara tidak langsung bahwa tidak adanya keterkaitan hubungan antara keterbacaan laporan keuangan dengan penyimpangan. Eric Stone et al. 2006 tidak menemukan hubungan antara intensif ekuitas dan kemungkinan salah saji laporan keuangan. Setelah memeriksa sampel perusahaan yang dituduh melakukan penipuan dari tahun 1996 hingga 2003. Hal ini sejalan yang akan diteliti oleh penulis. Apakah penulis secara kritis dan benar mengevaluasi penelitian sebelumnya dan mempresentasikan analisis yang tidak biasa? Ya, dalam jurnal penulis mengevaluasi penelitian sebelumnya dengan menyebutkan bahwa MD dan A di area yang kurang diteliti dan berkontribusi untuk meningkatkan MD dan A tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara tetangga yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan ekonomi yang serupa.
Bagaimana teori yang disesuaikan atau dikembangkan berhubungan dengan teori yang ada, jelaskan. Penulis menghubungkan teori yang ada dengan teori yang disesuaikan, seperti signaling dan agensi teori. Perusahaan dengan kinerja yang baik mencoba untuk menemukan jalan untuk menandakan keunggulan kinerja mereka dengan mengungkapkan informasi yang dapat dibaca dengan lebih jelas. Sedangkan perusahaan dengan kinerja yang buruk akan menutupi informasi negatif dengan menceritakan kata-kata yang kompleks dan sulit. Menurut Rutherford 2003, hal ini berhubungan dengan pembahasan keterbacaan laporan keuangan dan penyimpangan akuntansi. Apakah pertanyaan atau proposisi atau hipotesis penelitian sesuai dengan teori yang diterapkan? Jelaskan. Hipotesis yang dikemukakan oleh penulis telah disesuaikan dengan teori yang diterapkan pada jurnal ini. Apakah asumsi yang melandasi penelitian jelas diuraikan? Jelaskan. Tidak ditemukan penulis menguraikan asumsi yang melandasi penelitian secara jelas, namun peneliti berasumsi dengan menjabarkan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan yang dihipotesiskan antara keterbacaan laporan tahunan dan penyimpangan akuntansi ini mungkin tidak signifikan. Metode yang digunakan. Apakah desain penelitian sesuai metode, model, prosedur pengujian, dan lain-lain? Jelaskan. Studi ini menggunakan metode arsip dan regresi cross-seksional dari 967 pengamatan tahun perusahaan selama periode 2014 sampai 2017 untuk menyelidiki hubungan antara keterbacaan laporan tahunan dan penyimpangan akuntansi di pasar negara berkembang. Untuk memeriksa kekokohan hasil, makalah ini melakukan serangkaian uji ketahanan. Jika sampel digunakan, apakah prosedur mengambil sampel sesuai? Jelaskan. Penulis memulai sampel dengan mengidentifikasi semua perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI dengan data yang tersedia dari periode 2012 sampai 2017. Distribusi tahunan sampel disajikan di panel A, tabel 2. Ini menunjukkan bahwa sampel terdistribusi secara merata selama periode sampel penulis. Penulis mempresentasikan distribusi sampel di seluruh industri seperti yang ditunjukkan pada panel B, tabel 2. Panel B dari tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel perusahaan berada di sektor jasa, yaitu perdagangan, jasa, dan investasi, properti, real estate, dan bangunan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi, yang terdiri dari 53,7% dari seluruh sampel data. Perusahaan dari sektor manufaktur, yaitu industri dasar dan kimia, barang konsumen, dan lain-lain, berjumlah 35,37% dari total sampel data. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Yang pertama, apa temuan utama dari penelitian ini? Apakah interpretasi hasil benar? Penulis menemukan bukti bahwa keterbacaan laporan tahunan tidak terkait dengan penyimpangan akuntansi di Indonesia. Hasil yang ditemukan kuat setelah menggunakan pengukuran alternatif dari penyimpangan akuntansi proksi dan indeks keterbacaan. Makalah ini juga menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur pemegang saham asing tidak memoderasi hubungan antara keterbacaan laporan tahunan dan penyimpangan akuntansi. Maka dapat dikatakan interpretasi hasil tersebut benar, dikarenakan setelah penulis melakukan pengukur terhadap objek yang ditelitinya, ditemukan bahwa keterbacaan laporan tidak terkait dengan penyimpangan akuntansi dan tersebut mendukung dengan hipotesis penulis. Selanjutnya, apakah ada kebutuhan untuk tes tambahan? Jelaskan. Ya, terdapat kebutuhan tes tambahan berupa analisis. Penulis menyebutkan bahwa terdapat studi sebelumnya mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan mempengaruhi manajemen laba. Maka, penulis menguji apakah hubungan antara keterbacaan dan penyimpangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat tata kelola perusahaan. Penulis menyajikannya hasilnya di dalam tabel 9, kolom 1 dari tabel 9 menampilkan hasil untuk tata kelola perusahaan yang diukur dengan independent board. Sedangkan kolom 2 dari tabel 9 menunjukkan hasil untuk tata kelola perusahaan yang diukur dengan luar negeri. Kami menemukan bahwa hubungan negatif antara FOG dan MS Score.
untuk semua kelompok tindakan tata kelola perusahaan. Kami juga mengamati bahwa semua hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Kemudian penulis melakukan uji ketahanan menggunakan uji analisis subsampel. Untuk independent board, penulis membagi sampel berdasarkan nilai median tahunan independent board, dan untuk luar negeri, penulis menyoroti perusahaan untuk yang memiliki kepemilikan investor asing dan yang tidak memiliki ke investor asing. Kemudian, penulis memperkirakan ulang regresi dasar penulis dalam subsampel tersebut dan menyajikan hasilnya pada tabel 10. Penulis mendapatkan bahwa secara umum melihat hubungan yang tidak signifikan atau lemah, atau signifikan pada tingkat 10% untuk subsampel tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan atau kontribusi. Yang pertama, adakah pernyataan temuan yang jelas? Ya, terdapat pernyataan temuan yang jelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil regresi logit pengaruh corporate governance terhadap hubungan keterbacaan terhadap penyimpangan akuntansi. Penelitian ini menggunakan dua ukuran tata kelola perusahaan, Board Independence atau Boards and Foreign Investor Ownership atau Foreign. Untuk independensi dewan, penulis menyoroti perusahaan menjadi dua kelompok berdasarkan nilai median tahunan ukuran independen dewan. Untuk kepemilikan investor asing, penulis memilah perusahaan yang memiliki kepemilikan investor asing dan yang tidak memiliki kepemilikan investor asing. Kemudian berinteraksi dengan kedua boneka itu, FOG dan regresi mereka dalam ukuran keterbacaan. Kolom 1 menunjukkan hasil independensi pengurus, sedangkan kolom 2 menunjukkan hasil kepemilikan investor asing. Kolom 3 dan 4 masing-masing menunjukkan hasil tinggi rendah kepemilikan investor asing dan menggunakan variabel kontinu pada tingkat 1% dan 59%. Selanjutnya, apakah jurnal tersebut sesuai dengan tujuannya? Ya, jurnal ini sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menguji hubungan keterbacaan laporan tahunan dengan penyimpangan akuntansi di Indonesia. Sesuai dengan hasil yang menemukan bukti bahwa keterbacaan laporan terkait dengan penyimpangan akuntansi di Indonesia, hasilnya kuat setelah menggunakan pengukuran alternatif dari penyimpangan akuntansi proksi dan indeks keterbacaan. Selanjutnya, apakah ada kontribusi untuk memberikan pengetahuan baru yang diberikan oleh jurnal penelitian tersebut dan terbukti dalam kesimpulan? Jelaskan. Ya, berdasarkan hasil dari jurnal tersebut dapat memberikan pengetahuan baru bahwa keterbacaan laporan tahunan tidak terkait dengan penyimpangan akuntansi di Indonesia. Dan juga ditemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur pemegang saham asing tidak memoderasi hubungan antara keterbacaan laporan tahunan dan penyimpangan akuntansi. Selanjutnya, pertanyaan apa yang tidak terjawab atau tersisa untuk penelitian selanjutnya? Jelaskan. Tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab, tetapi penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk menyelidiki dampak keterbacaan pada penyimpangan akuntansi dari bagian yang lebih spesifik dalam laporan tahunan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.